Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah, pertanyaan pertama yang kita akan coba jawab yaitu bagaimana hukum beramal dengan hadis dhaif menurut Tarjih Muhammadiyah. Tapi sebelumnya yang penting untuk kita coba pahami ya, apa yang disebut dengan hadis dhaif. Hadis dhaif itu hadis yang tidak terpenuhi salah satu dari 5 syarat hadis sahih. Hadis sahih itu harus memenuhi 5 syarat, harus memiliki 5 kategori. Yang pertama itu ittisalus sanad, sanadnya harus bersambung dari mukharij, seorang perawi yang mengeluarkan hadis, bisa Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud dan seterusnya. Itu harus sambung sampai Rasulullah. Tidak boleh ingqita'. Ingqita' itu apa? Terputus. Berarti kalau ada hadis dia terputus, tidak sambung, berarti hadisnya apa? Dhaif itu. Enggak boleh. Dari perawi hadis harus bersambung sampai Rasulullah. Misalnya Pak, ada seorang tabi'in, dia meriwayatkan hadis dari Rasulullah, enggak lewat jalur sahabat. Ini berarti nanti ada indikasi ini hadisnya tidak apa? Tidak sahih. Berarti kan dia ingqita', terputus. Makanya hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in langsung dari Rasulullah, enggak lewat sahabat, itu disebut maqtu'. Disebut apa? Maqtu' itu terputus. Kalau sahabat meriwayatkan hadis tapi kok enggak sampai Rasulullah, itu disebut mauquf, Pak. Disebut apa? Mauquf. Sahabat kan adil. Adil itu apa? Kredibel, terpercaya dalam meriwayatkan agama. Tidak, kita enggak boleh mensoal sahabat. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, sahabat yang lain enggak boleh kita soal. Mereka pasti amanat dalam menyampaikan apa? Agama. Tapi ada kemungkinan apa yang dilakukan oleh sahabat itu ijtihad sendiri. Kalau ijtihad ia sendiri kan berarti tidak berasal dari Rasulullah. Oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh sahabat bisa diterima, Pak. Tapi kalau ada indikasi dia berasal dari Rasulullah, itu ya, itu gambaran kalau syarat hadis sahih yang pertama itu harus ittisalus sanad. Sanadnya apa? Bersambung. Yang kedua itu adalah turwat, diriwayatkan oleh perawi yang adil. Adil itu dalam bahasa hadis, Pak, bukan adil dalam bahasa kita ya. Lebih luas. Kalau adil dalam bahasa kita itu kan tidak memihak sana dan memihak sini, itu adil, independen gitu kan. Tapi kalau bahasa adil dalam ilmu hadis itu dia memiliki integritas moral yang baik gitu. Orangnya enggak suka bohongi orang lain. Kemudian melakukan sholat 5 waktu, tidak pernah melakukan kemaksiatan. Itu yang disebut apa? Adil itu. Dalam ilmu hadis macam itu. Adil itu maksudnya perawinya apa? Punya integritas moral yang baik, enggak suka nipu, enggak suka bohong. Kewajiban ia lakukan, larangan ia tinggalkan. Ya. Kemudian yang ketiga itu dzabit. Dzabit itu cerdas secara intelektual. Dzabit ini ada 2. Ada dzabit secara hifdz. Hifdz itu hafalan, Pak. Atau adzabtu fis sudur. Sudur itu ingatan atau hafalan. Yang kedua, adzabtu fil kitabah, yaitu melalui tulisan. Berarti dia harus akurat dalam memberikan informasi, baik melalui hafalan atau melalui apa? Catatan atau tulisan gitu.
Nah, dan ini yang nanti membedakan antara hadis sahih dengan hadis hasan. Kalau hadis sahih itu harus tamamu dzabti, dia sempurna secara hafalan atau secara catatan. Tapi kalau hadis hasan itu khafifu dzabti, dia boleh kurang sempurna, tidak harus perfect gitu, tapi tetap informasinya akurat. Ya kalau kita coba buat presentasi ya, misalnya kalau sahih itu 75 sampai 100 Pak, akurasi hafalannya atau catatannya. Kalau hasan itu 50 sampai 75. Tapi kalau 50 ke bawah itu nanti terindikasi apa? Dhaif. Terindikasi apa? Dhaif. Oleh sebab itu biasanya hadis dhaif itu salah satu penyebabnya perawinya itu sayyi'ul hifdi. Sayyi'ul hifdi itu apa? Hafalannya tidak kuat. Itu terindikasi hadisnya apa? Dhaif. Tapi kalau hadis yang sahih biasanya diungkapkan oleh ahli hadis, dikatakan dia thiqah. Thiqah itu kredibel. Atau qawiyul hifdi, hafalannya apa? Kuat, atau dengan bahasa-bahasa yang lain, Pak, itu ya. Jadi bedanya hadis sahih dengan hasan itu hanya pada apa? Kedzobitan seorang apa? Perawi. Kalau sahih harus sempurna, kalau hasan apa? Kurang sempurna. Tapi di bawah itu nanti disebut dhaif. Yang ketiga itu ada musyudud. Syudud itu syad, anomali. Anomali itu bahasa kita apa? Menyimpang. Maksudnya apa? Mukhalafatu ats-thiqah liman huwa awtsaqu minhu. Seorang perawi yang dia kredibel, tapi meriwayatkan suatu riwayat yang menyimpang dari perawi-perawi yang lain. Misalnya jenengan semuanya kan hadir di ngaji ini, semuanya datang ya tepat waktu semuanya itu. Tapi ada satu orang yang memberikan keterangan syarat hadis sahih itu 6. Padahal semuanya yang hadir di sini sepakat, yang saya tulis cuma 5, bukan 6. Dia ya orangnya sebenarnya cerdas, Pak. Baik secara hafalan atau mungkin tulisan. Dia juga datang tepat waktu dan nggak ngantuk gitu. Kecuali kalau ngantuk itu kan bikin sendiri. Nah, sayangnya dia menyimpang dari keterangan mayoritas. Sebenarnya syarat hadis sahih itu cuma 5, tapi ia katakan apa? 6. Berarti ini apa? Syad. Dia menyimpang dari keterangan mayoritas. Itu ya. Kemudian yang kelima itu adamul illah. Illah itu cacat. Kalau illah ini sangat susah, Pak. Untuk mengetahui seorang perawi itu ada kecacatan atau tidak, itu hanya ahli hadis yang bisa apa? Memberikan keterangan. Makanya dalam ilmu hadis ada kitab namanya Kutubul Al-Jarh wa Ta'dil, Pak. Kutubul Jarhi wa Ta'dil. Itu yang membahas si fulan, si A, si B itu kredibel atau tidak. Oleh sebab itu belajar hadis itu butuh referensi yang cukup apa? Banyak. Artinya kalau kita sebut hadis itu dhaif tidak terpenuhi dari 5 syarat ini. Bisa sanadnya tidak ittisal, tidak apa? Tidak bersambung, bisa perawinya dia tidak apa tadi? Tidak adil. Kemudian bisa tidak dzabit, kemudian bisa apa? Ada syad, anomali, kemudian ada ilah. Itu yang kita sebut hadis apa? Dhaif. Berarti hadis dhaif itu hadis yang tidak terpenuhi dari 5 syarat hadis sahih. Bedanya hasan sama sahih hanya apa? Di apa? Di kedzobitan seorang apa? Rawi. Kalau sahih itu harus sempurna atau tamamu dzabti. Kalau hasan apa? Khafifu dzabti. Kira-kira gitu. Bisa dipahami atau enggak? Paling enggak pernah dengar dulu, Pak. Ilmu hadis itu kan butuh proses. Enggak mungkin satu kali ngaji terus bisa itu paham kan enggak gitu.
Terus sekarang kita coba lihat, apakah Muhammadiyah menerima hadis dhaif sebagai hujjah atau sumber hukum? Kita awali dulu dari manhaj tarjih yang dirumuskan dalam kitab Masalah 5. Kitab Masalah apa? 5. Apa itu? Masih ingat Pak Bu? Masalah 5 itu seorang kita sampaikan, yaitu respon atau jawaban Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan. Apa? Agama, dunia, ibadah, sabilullah, terus kias. Itu yang disebut apa? Masalah 5. Yaitu respon atau jawaban Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan, yaitu agama, apa? Yang kedua, dunia. Yang ketiga, ibadah. Yang keempat, sabilullah. Yang kelima, kias. Itu yang diistilahkan dalam HPT kita disebut al-masail al-khams, masalah 5. Di jawaban atau respon Muhammadiyah terhadap pertanyaan yang pertama, ma huwa din, apa yang disebut dengan agama. Di sana dikatakan yang disebut agama itu ma anzalahullahu fil Quran, apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah, dan apa yang terdapat dalam sunnah as-sahihah, ay al-maqbulah, maksudnya yang bisa diterima. Artinya di sini bicara tentang sumber ajaran agama Islam yang dipahami oleh Muhammadiyah. Sumber agama itu yang pertama Al-Quran, yang kedua apa? As-sunnah. Sunnahnya apa? Sahihah. Tapi maksud sunnah sahihah itu tidak hanya hadis sahih, tapi maksudnya apa Pak? Hadis makbul, hadis yang bisa diterima maksudnya. Makanya ditafsirkan ay al-makbulah, maksudnya hadis yang bisa diterima. Hadis yang makbul atau sunnah makbulah itu mencakup hadis sahih dan hasan. Tadi perbedaannya hanya pada apa Pak? Dari 5 syarat hadis sahih. Kecerdasan seorang perawi. Kalau hadis sahih harus sempurna, kalau hasan apa? Boleh kurang sempurna. Tapi kalau kita buat presentasinya, ini hanya ilustrasi saja Pak. Kalau sahih itu akurasi kecerdasan intelektualnya dalam memberikan informasi itu 75 sampai 100. Tapi kalau hasan itu 50 sampai 75. Tapi di bawah itu nanti masuk dhaif, berarti dia sayyi'ul hifdi, hafalannya jelek. Kalau tulisannya berarti tulisannya tidak akurat, bisa tulisannya enggak bisa dibaca, atau dia enggak paham apa yang ia tulis. Kan ada orang Pak nulis sesuatu tapi enggak bisa baca tulisannya sendiri, itu berarti dia tidak dzabit itu ya. Artinya as-sunnah as-sahihah atau makbulah itu mencakup tadi hadis sahih dan hadis hasan. Kalau kita lebih detailkan, yang disebut sunnah makbulah itu, sunnah kan ada 3, sunnah qauliyah, fi'liyah, terus apa? Takririyah. Kalau qauliyah ya ucapannya Nabi, kalau fi'liyah apa? Perbuatannya Nabi. Kalau takririyah apa? Nabi melihat sahabat melakukan sesuatu, Nabi membenarkan, itu disebut apa? Takririyah. Itu yang disebut sunnah. Nah, sunnah makbulah ini bisa kita breakdown atau kita klasifikasikan menjadi 4. Yang pertama hadis sahih lidzatihi. Hadis sahih lidzatihi berarti dia asalnya ya sahih itu. Yang kedua hadis sahih li ghairi, hadis sahih sebab yang lain. Maksudnya apa? Dia asalnya hadis hasan. Hadis hasan Pak. Hasan riwayatnya banyak, dia naik menjadi apa? Sahih, tapi disebut sahih apa? Li ghairi. Berarti sahih itu ada 2, lidzatihi, dia sahih secara sendirinya, tidak membutuhkan banyak riwayat. Tapi kalau sahih li ghairihi, dia aslinya hasan, jumlah riwayatnya banyak, itu kan yuqawi ba'du.
satu informasi melengkapi informasi yang lain. Makanya dia naik dari hasan menjadi apa? Menjadi apa? Sahih, tapi disebut sahih li ghairi. Kemudian hadis hasan itu dibagi menjadi dua. Hadis hasan li dzatihi, kemudian hadis hasan li ghairi. Kalau hadis hasan li dzatihi berarti dia ya asalnya hasan. Tapi kalau hadis hasan li ghairi itu sebab yang lain ya. Itu berarti dia hadis dhaif, tapi dhaifnya Pak. Ini penting istilah ini. Dhaif itu dalam apa jenengan baca Bulughul Maram. Bulughul Maram itu bagus Pak itu. Bisa kita jadikan apa? Praktek belajar ilmu hadis. Tapi kalau orang awam itu memahami Bulughul Maram yang bicara takhrij perawinya itulah, itu susah itu dipahami. Jadi Bulughul Maram itu kadang ada istilah gini, dhaifun jiddan, berarti sangat dhaif. Berarti kalau dhaifun jiddan itu biasanya dia nggak bisa naik menjadi hasan, Pak. Tapi kalau dhaifun dia katakan khafifan atau ghairu syadidan, nggak terlalu berat, itu nanti bisa menjadi apa? Hasan, itu ya. Intinya kalau hasan li ghairi itu hadis-hadis dhaif, tapi dia dhaifnya tadi tidak berat sehingga saling menguatkan. Berarti kalau hadis dhaif yang dia bukan berat itu tetap diamalkan di Muhammadiyah. Tetap apa? Diamalkan. Berarti Muhammadiyah itu menolak hadis dhaif yang nggak bisa menjadi hasan, nggak bisa menjadi apa? Hasan. Sehingga kalau kita melihat hadis bukan langsung dhaif ditolak, nggak Pak? Dilihat dulu dhaifnya bisa naik menjadi hasan atau tidak, itu ya. Nah sekarang kenapa kok hadis dhaif yang jumlahnya banyak itu diterima di dalam apa? Muhammadiyah. Di kitab Al-Masail Syatta Pak. Ada di HPT jenengan. Di HPT itu ada kitab Al-Masail Al-Khams, kitab masalah 5. Ada kitab Masail Syatta Pak. Kita beberapa masalah. Nanti di pasal ke-21. Nanti jenengan cek HPT jilid 1 ya. Pasal 21 itu ada judulnya usul fikih. Judulnya usul fikih. Maksudnya apa? Kaidah-kaidah hadis yang berhubungan dengan ilmu usul fikih. Di nomor yang ke-7, sebagaimana yang saya sebutkan di sini ya. Di sini dijelaskan tentang bolehkah kita menggunakan hadis dhaif yang jumlahnya banyak sehingga tadi satu dengan yang lainnya saling apa? Menguatkan. Muncul kaidah ini. Al-ahaditsu adh-dhaifatu ya'dadu ba'duha ba'dan la yuhtajju biha. Hadis-hadis dhaif yang satu saling menguatkan itu asalnya tidak boleh dijadikan hujjah. Illa itu kan istisna, Pak. Pengecualian. Ma'angkathrati turuqiha, ada banyak periwayatannya. Berarti kalau periwayatannya banyak, nggak hanya diriwayatkan oleh satu perawi, boleh dipakai hujjah. Ditambah lagi, wa fiha qarinatun tadullu ala thubuti asliha. Ada qarina, ada indikator kalau dia berasal dari Nabi. Berarti betul-betul ini yang dilakukan Nabi atau diucapkan Nabi. Dia tidak maqtu' atau mauquf. Maqtu' mauquf apa tadi? Berhenti pada sahabat atau berhenti pada tabi'in. Itu yang kedua. Yang ketiga, walam tu'aridil Qur'an, tidak kontradiksi dengan Al-Qur'an. Wal haditha as-sahiha, dan hadis yang sahih. Berarti kalau memenuhi syarat ini maka bisa apa Pak? Dipakai sebagai dalil, tapi dia tidak disebut dhaif, tapi disebut apa? Disebut apa tadi? Hasan li ghairi. Itu jenengan ikuti berarti bisa jawab. Hasan apa? Li ghairi. Kalau hasan li ghairi itu boleh. Sehingga yang sering saya kasih contoh Pak, berulang-ulang saya menyampaikan.
Kenapa kok sampai sekarang Muhammadiyah sholat Idin, Idul Fitri, Idul Adha itu pakai takbir zawaid 75 itu, 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat yang kedua. Padahal semua hadisnya itu dhaif, nggak ada yang sahih. Kenapa kok masih dipakai? Karena itu riwayatnya banyak. Meskipun dhaif, tapi jumlahnya banyak, itu naik menjadi Hasan li itu contohnya ya. Nah, dari manhaj tarjih di sini, Pak. Berarti kesimpulannya Muhammadiyah hanya memakai hadis yang pertama apa? Sahih, yang kedua apa? Hasan. Dhaif dilihat dulu. Kalau dhaif betul-betul dhaif gak bisa menjadi hasan ditolak. Tidak bisa dijadikan sumber ajaran agama. Nah, sekarang pertanyaannya, bolehkah berhujjah dengan hadis dhaif untuk fadhailul a'mal? Fadhailul a'mal tahu? Amalan-amalan utama atau keutamaan-keutamaan amal, Pak. Siapa yang melakukan ini dapat pahala ini. Nanti kita di bulan Ramadan itu muncul banyak hadis, Pak. Puasa sehari Ramadan pahalanya gini, 2 hari gini, 3 hari gini. Nah, itu boleh atau enggak? Padahal itu bisa memotivasi orang untuk beribadah, Pak. Boleh atau enggak? Nah, itu dalam pandangan ulama dan juga yang ada di dalam masyarakat, Pak, sebagian membolehkan. Makanya di masyarakat itu hadis dhaif selama dia memotivasi untuk beramal, boleh-boleh saja diamalkan. Ada yang memiliki keyakinan semacam itu, Pak. Dengan kaidah yajuzu al-amalu bidh-dhaifi fadhailil a'mal. Boleh mengamalkan hadis dhaif untuk menerangkan keutamaan apa? Amal. Saya hadis sholat jamaah itu hadisnya banyak, Pak, itu. Ada yang dhaif itu, tidak semuanya apa? Sahih. Kalau yang sahih itu ya sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bi 27 apa? Darajah. Salat jamaah itu pahalanya 27 derajat dibanding salat yang sendiri. Ada nanti yang langkahnya 1 dapat ini, yang 2 ini. Kita sepakat kalau salat jamaah itu baik, lebih baik daripada salat sendirian. Tapi bolehkah kita menerangkan hadis-hadis dhaif untuk memotivasi supaya masjidnya ramai? Kan nggak ada salahnya tuh, Pak. Meramaikan masjid ada yang salah? Tidak. Tapi masalahnya kita menggunakan hadis dhaif, boleh atau enggak? Nah, itu ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan apa? Tidak. Tapi kalau di Muhammadiyah tidak boleh, Pak. Meskipun maksudnya apa? Baik gitu. Tapi harus terpenuhi paling enggak sahih, yang kedua apa? Hasan. Soalnya kalau kita dhaif, apalagi itu disandarkan oleh kepada Rasulullah, Pak. Rasulullah bilang apa? Man kadzdzaba alayya mutama'idan falyatabawa maq'adahu apa, Pak? Minan nar. Siapa yang apa, Pak? Kadzdzaba alayya, berdusta atas nama saya, muta'ammidan, dengan sengaja. Niatnya baik untuk memotivasi orang beribadah. Kan enggak ada yang salah, Pak. Salat jamaah itu baik, dalil sahihnya ada, digunakan hadis dhaif untuk memotivasi. Nah, itu contoh beberapa motivasi muncul menggunakan hadis dhaif. Tapi di sabda Nabi tadi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas nama saya dengan sengaja, fal yatabawwa, hendaklah dia bersiap-siap menempatkan tempat duduknya minan nar, di neraka. Soalnya kalau kita ngomong kepada Nabi, maksudnya kita ngomong sesuatu disandarkan kepada Nabi, itu nggak boleh sembarangan, itu ya. Sehingga dalam pandangan Muhammadiyah hadis dhaif tidak bisa dijadikan apa? Hujjah. Jelas ya? Oke.